Salam. Bagaimana kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, religius, dan salam sehat. Sebelum Ibu Guru memulai materi ini, terlebih dahulu kita menyanyikan suatu lagu yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sebelum Ibu Guru menjelaskan materi ini, terlebih dahulu anak-anak yang ceria, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi ini, pada hari ini, kami mau mulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan mengurapi dan memberikan kami kesehatan, agar kami dapat Tuhan mengerti pembelajaran hari ini dan dapat memahaminya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang ceria, anak-anak yang pintar, sebelum Ibu Guru menjelaskan, kita terlebih dahulu pelajaran pertama pada minggu yang pertama kemarin, yaitu yang berjudul menghormati orang tua. Nah, untuk tema kali ini, yaitu pembelajaran kedua di dalam pendidikan agama Kristen, yaitu menghormati orang yang lebih tua yang ada di lingkungan sekitar kita. Ibu Guru ulangi, menghormati orang yang lebih tua dari kita yang ada di lingkungan di sekitar kita. Nah, anak-anakku yang ceria, Ibu akan bercerita suatu tokoh yang ada di Alkitab. Ya, suatu tokoh yang ada di Alkitab, ada dua orang tokoh Alkitab yang bisa dapat kita tiru, yang bisa dapat kita contoh sebagai perilaku anak-anak yang paham dan anak-anak yang taat terhadap orang yang lebih tua, yaitu ceritanya terdapat di dalam Alkitab. Coba yang punya Alkitab dibuka Alkitabnya ya. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Nah, dengan berbunyi seperti ini. Kita baca sama-sama. Janganlah engkau keras terhadap orang yang lebih tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Nah, tegurlah anak-anak muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibumu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Nah, seperti itu bunyinya. Nah, anak-anak, bagaimana sih caranya kita menghormati orang yang lebih tua dari kita? Ayo anak-anak yang pintar, anak-anak yang ceria, siapa bisa menjawab? Oh iya, ya coba. Nah, bagaimana caranya kita menghormati orang yang lebih tua dari kita? Ayo, pintar sekali. Nah, selain orang tua kita di rumah, yaitu ayah, ibu. Nah, yang lebih tua dari situ siapa lagi yang harus kita hormati? Yang lebih tua, ayo siapa yang bisa? Nah, yaitu ada kakek, ada nenek, ada paman, ada tante, ada abang, ada kakak, dan om, atau yang lebih tinggi atau lebih tua umurnya dari kita. Nah, terus cara menghormatinya bagaimana? Ayo, siapa yang tahu anak-anak ceria? Yuk, siapa? Yuk. Nah, pintar. Sebagai contoh ya, ini di lingkungan sekolah.
Anak-anak yang ceria, kalau di lingkungan sekolah, orang yang lebih tua dari kamu siapa? Dari kelas berapa sampai kelas berapa? Iya, pintar dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, di situ anak-anak harus menghormati kakak-kakaknya sebagai yang lebih tua dari kamu atau dari usiamu. Nah, sikapnya bagaimana tadi? Ya, kita harus berperilaku, bersikap dalam berbahasa harus sopan, harus ramah juga. Nah, jikalau kita ditegur, jikalau kita dinasehati, kita harus menerima dengan lapang dada, karena itulah sebagai bukti kalau kita menghormati orang yang lebih tua dari kita yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu Guru mau cerita Paulus tadi. Paulus itu adalah orang yang selalu hormat dengan lebih tua dari dia. Dia pergi ke kota Yerusalem. Dia ketemu dengan seorang guru. Gurunya itu yang bernama Gamaliel. Nah, dia dididik, dia diberikan pendidikan, dia ajari bagaimana bersikap sopan, bagaimana bisa menjadi anak yang mandiri, dan Paulus juga diajari membuat suatu perkemahan. Tahu perkemahan? Yaitu yang ada tenda. Nah, semua itu diajari oleh gurunya. Siapa tadi nama gurunya? Yaitu Gamaliel. Itu gurunya. Karena Paulus taat dan mau belajar dan mau mendengarkan perkataan gurunya atau perkataan orang tuanya, dia berhasil menjadi anak yang mandiri, dan dia selalu mengajarkan kepada temannya yang satu lagi yang bernama Timoteus. Nah, Timoteus ini dari kecil dia sudah diajari ibunya oleh neneknya harus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu tertulis di mana, anak-anak? Di Alkitab. Karena firman Tuhan itu adalah sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, bagi kehidupan manusia. Nah, Timoteus ini dari kecil sudah dididik oleh ibunya dengan sabar, dengan neneknya dengan sabar. Nah, tahu nggak nama ibunya siapa? Nama ibunya yaitu Eunike. Siapa nama ibunya? Eunike adalah seorang ibu yang sangat sabar untuk mendidik Timoteus. Berhasil nggak ibunya mendidik anaknya tadi yang bernama Timoteus itu? Berhasil, karena ibunya mendidik dia, mengajari dia sama dengan Paulus tadi yang bernama gurunya Gamaliel, dan mereka berdua ini bersahabat dan mereka selalu mendengarkan apa yang telah diperintahkan orang yang lebih tua dari mereka. Contohnya seperti ini. Tadi Bu Guru ulangi, kalau ada orang yang menasihati kamu untuk menandakan bahwa kamu hormat daripada lebih tua dari kamu, bagaimana? Kita harus mendengarkan. Kita harus menjawab dengan sopan. Kita harus menjawab dengan lemah lembut. Nah, itulah cara kita untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, di sini anak-anak, untuk inti pembelajaran pada saat ini, dimanapun, kapanpun kita berada, jikalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, yang lebih umurnya dari kita, kita harus menghormati. Cara menghormatinya tadi bagaimana? Kita harus ramah, dalam berbahasa harus sopan. Kita harus kalau menjawab dengan lemah
lemah lembut. Anak-anak yang pintar, anak-anak yang ceria, biar anak-anak lebih diberkati oleh Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan, termasuk tadi perintah yang kelima seperti pelajaran kita yang minggu lalu, menghormati orang tua. Nah, anak-anak yang ceria, untuk materi hari ini Ibu cukup sekian. Semoga anak-anak dapat melakukan apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Siap ya anak-anak? Siap. Anak-anakku, kita tidak boleh bosan untuk melakukan yang baik. Jikalau kita melakukan yang terbaik, termasuk tadi melakukan atau mendengarkan perintah orang tua, kita sudah menjadi anak jempol. Jempol itu tahu nggak anak-anak? Jempol itu adalah anak yang pintar, hebat sekali anak-anak ibu. Nah, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak dapat melaksanakannya di dalam lingkungan di rumah ataupun di luar rumah. Sekali lagi ibu guru pesankan, menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita. Kita harus berperilaku sopan, santun, ramah, dan lemah lembut. Anak-anak yang ceria, anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sampai di sini dulu materi kita. Shalom. Fantastis.